Ada dengan 3 hero yang tadi aku mention, tapi ya lagi-lagi Joy ini dia harus berhadapan dengan Chow yang bisa instant lock target ketika Joy masuk ke lini belakang dari RRQ Sena. Ya tapi kalau ngeliat dari Onyx Prodigy mereka cukup respect dengan adanya 3 Purify. Oke. Yang dibawakan juga, tinggal berarti targetingnya nih untuk bagaimana ngebait ke arah The Way of the Dragon agar bukan Nanjet yang jadi targetnya. Oke, tapi tunggu dulu karena ini early game pressure sudah mulai terlihat di arah Little Wonder yang pertama ya. Dan Kitty memang kehilangan setengah HP-nya, tapi untungnya masih ada Guiding Wind yang bisa digunakan juga. Jauh ini untuk di bagian lain, Chico versus Mets beradu poking terlebih dahulu sambil menunggu momentum pergerakan dari dua member masing-masing tim di bagian tengah ini. Harusnya pede sih, Chico bawa ke arah Master Assassin juga ya. Ya. Untuk ya 1v1 akan semakin lebih berani lagi juga. Sementara Teriza yang memang ini benar-benar mobilitasnya harus di cover up sama Kleve ya. Oke, tapi Chen masuk dengan Blade Surge belum connect arah siapapun dan Kitty terpaksa tertahan rotasinya. Berbeda dengan arah Kisana yang sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagian bawah. Di tempat di mana Nanjet berada, so mereka akan bertemu dengan Nanjet. Kayak yang dituju, masih ada Pride of Ice, Flicker untuk menghindar terkena efek freeze. Dan untungnya Nanjet pun diselamatkan. Yap, permainan Kating dibalas permainan Kating sih sebenarnya Oh, ya. nggak mau Kayak ya? dia poke, di Kate lagi. Sama-sama seimbang untuk sejauh ini kalau kita lihat belum ada first blood juga. Tapi yang akan menjadikan beda adalah Turtle yang cuma satu. Ini akan jadi perebutan. Akankah ada kontes yang bisa dilakukan oleh Nanjet? Wow, ini akan coba dimaksimalkan juga oleh Onyx Prodigy. Dengan memberikan Pokemon damage ke Benji. Benji mau nggak mau harus lebih berhati-hati lagi. Terreset sudah objektif Turtle yang pertama dan mereka kembali melakukan setup nih di area bush yang sangat-sangat krusial. Ya diusir ya setup ke area dari Turtle tadi yang udah dilakukan sama Chen juga. Dan ini agak sedikit di-delay aja waktu eksekusinya karena yang perlu diingat adalah Chen ini harus waspada sama Terizla. Betul. Oh, The Way of Dragon dan juga Flicker dikeluarkan oleh Daniel. Dan kita menjadi target utama dan terkena efek Raging Glacier First Blood. Justru malah diamankan oleh narasi. Spear of Destruction memang kolek tapi jangan kita tertinggal pertukaran 1 untuk 1. Bahkan ada 2 player yang didapatkan oleh narasi dengan cicinya. Wah ini dia. Pertukaran yang tidak cukup adil. 2 untuk 1 tapi memang ini dia the power of Cici. Dia bisa ngincar ke arah belakang. Semakin tebel lawannya akan semakin happy. Dan Turtle memang tidak terburu-buru juga untuk langsung di set up oleh kedua belah tim. Lebih fokus untuk masing-masing mengamankan jungle-nya. Tapi ini juga ada debut pick ya untuk Dan Kitty bersama dengan Nanjet, Joy dan juga Terizla. Oke, dan memang untuk turtle yang pertama masih belum bisa diambil baik oleh Onyx Prodigy ataupun oleh RRQ Sena. Lagi-lagi mereka masih menunggu resource-nya nih. Daniel yang masih belum memiliki, The Way of Dragon kali ini dikeluarkan. Mencoba untuk diberikan backup-an dengan Sky Eagle. Kali ini belakang oleh Kleve, tapi malah Daniel yang tereksekusi. Instant pick off yang membuat dia kembali tereksekusi. Yap, 3 poin kill yang cukup banyak sebenarnya ya untuk Onyx. Tapi nggak ngebuat mereka unggul dari segi goldnya walaupun emang tipis-tipis aja. Tapi penguasaan di area turtle-nya sekarang sudah dilakukan. Dan Benji hanya bisa memberikan informasi saja sedangkan Chen-nya dipukul mundur. Wop, hampir. Tapi ternyata belum Chico. Belum cukup untuk bisa melakukan stealing terhadap turtle-nya. Dan oke, ngelihat dari Onyx Prodigy, mereka berhasil ya untuk mendapatkan keuntungan yang cukup banyak juga. Turtle-nya didapetin, poin kill-nya juga dari segi team fight-nya didapetin. Dan mereka berani banget untuk bisa nge-punish keberadaan dari Daniel. Terutama yang di saat dia melakukan The Way of the Dragon, ada Purify, ada yang nge-trigger. Dan respon yang dilakukan sama Onyx Prodigy itu kuat banget dan cepat banget. Iya, itu berkat 3 Purify yang dibawa sih. Jadi mau nggak mau target dari Daniel ya fokus ke Dan Kitty ataupun ke Nanjet. Yang terlihat selalu di map itu adalah Dan Kitty. Dan mau nggak mau ya mencoba untuk alin terlebih dahulu. Masalah sekarang memang kita lihat gimana pergerakan dari Onyx Prodigy yang sepertinya bergerak lebih agresif. Mobilitas yang didukung dengan The Guiding Wind ini juga membuat RRQ Sena yang harusnya bisa bermain agresif agak sedikit tertahan. Ya, agak sedikit dibungkam dulu. Yes. Karena tadi mencoba untuk bermain agresif tapi tadi ada ancang-ancang dari Daniel. Waduh, tertangkap penalti zone Raging Glacier. Mencoba untuk memberikan backupan masuk dengan Blade Surge Chen. Ada 2 member yang cukup low HP justru. Benji dan juga Daniel yang dihilangkan nyawanya. Tarik ulur yang begitu mahal dari Onyx Prodigy. Dan mereka bahkan gak kehilangan siapapun. Nanjet
still survive dan dia menghindar. Penyelamatan dari Klebeaski yang begitu mahalnya. Begitu banyak pula resource tadi yang keluar untuk bisa menangkap sosok dari Nanjet. Tapi begitu lihai dan begitu apik penyelamatan yang dilakukan. Tapi Narashi? Oh, hampir saja bisa dieksekusi Chen. Satu Evil Queller pun belum mampu membuahkan 1 poin kill ke arah dari Chen. Dan ini sebenarnya udah banyak banget keuntungan yang diterima oleh Onyx Prodigy ya. Iya, dan ini belum ada pertukaran yang adil loh untuk RRQ. Tadi coba untuk dapetin ke arah poin killnya tapi belum berhasil juga. Dan bahkan tadi top lane-nya, outer turretnya hampir juga bisa dicicil terus-terusan sama Mets. Dan di sini Metsnya belum ikuti fight, begitupun dari Chico. Dan kalau secara movement harusnya Chico akan jauh lebih diunggulkan dengan adanya teleportasi menggunakan dari Spear of Destruction-nya. Betul. Dengan catatan nggak kena. Tapi seenggaknya dia punya kesempatan untuk nyampe di team fight jauh lebih cepat dibanding dari Mets. Iya, dan kali ini udah ada switching side juga yang dilakukan oleh RRQ Sena. Chico di bagian bawah seorang diri, sementara untuk objektif turtle yang kedua akan disetup oleh 5 player dari Onyx Prodigy. Bukan hal yang mudah seperti untuk RRQ bisa mendapatkan objektif turtle ini. Dan terlihat ini diamankan dengan cukup aman. Retribution dikeluarkan oleh Nanjet dan space yang diberikan untuk Chico harusnya bisa untuk menyamakan keadaan. Karena harusnya sesaat lagi akan ada 1 turret juga yang didapatkan oleh Onyx Prodigy. Bergerak ke arah bagian atas, Zaman Force dibuka. Tapi sepertinya masih ada Purify yang dibuka oleh Mets. Membalikan keadaankah? Belum ada yang terpick off di sana. Belum. Sangat-sangat panjang team fight-nya barusan juga bertukar dari resource dan ini match kayaknya udah mulai bisa diajakin team fight ya. Kita ngelihat tadi di match sebelumnya bagaimana ada power of Harit yang sangat-sangat luar biasa juga. Jadi PR-nya adalah gimana caranya ngunci keberadaan dari match-nya agar tidak bisa bergerak terlalu leluasa. Sementara kalau ngeliat dari Daniel, kita udah nggak perlu ragukan lagi the power of Chow-nya. Tapi kita belum ngelihat momentum yang bisa diciptakan. Mungkin di awal-awal ada. Ada, tapi abis itu di-punish, kita belum lihat lagi. Oke, jadi harus bersabar dulu. Dan sekarang memang available untuk flicker dari Daniel ya. Jadi dia bisa kapanpun menginisiasikan pick off-nya dengan The Way of Dragon. Di bagian bawah ini benar-benar bebas banget untuk Chico-nya. Belum ada gangguan juga yang terlihat dari Onyx Prodigy. Sementara di bagian atas, pengejaran dilakukan oleh Benji. Mengantisipasi adanya dorongan untuk menghancurkan turret pertama. Dan Daniel membuka The Way of Dragon flicker. Follow up yang begitu cepat dari Nanjet. Dan Nanjet pun down. Chen berhasil memaksimalkan potensi stun yang diberikan. Dan itu juga thanks to power of Waltus ya dari Benji. Yang berhasil ngejar Kleve ya. Hampir saja. Mirror of Destruction-nya masih belum connect. Tapi Kaya belum kehilangan Pride of Ice. Zaman Force dibuka. Dan menari-nari di udara untuk Mets. Benji dipaksa mundur. Belum ada yang terpick up di sana. Masih tarik ulur yang begitu mantap dari kedua belah tim. Yap, dan itu dia. Nanjet adalah target yang sangat-sangat baik pastinya untuk Daniel. Tanpa adanya Purify, tanpa adanya juga tadi teman yang bisa menyelamatkan. Gak ada efek shield dari Kleve-nya juga. Dan keadaan sekarang sudah terlihat berimbang ya. Perlahan-lahan RRQ juga udah mulai mengeluarkan kembali potensi pick off-nya mereka. Dan targetnya yang begitu mahal tentunya. Dan Lord yang sudah muncul akan menjadi perebutankah dalam waktu dekat? Karena seharusnya kalau ngelihat dari lane bawahnya ini Onyx Prodigy mereka udah kehilangan outer turret ya. Tapi ya selama masih ada Chico, aman ya. Aman banget buat RRQ Sena sih. Terutama untuk landing jauhnya ya. Objektif memang sudah ada. Tapi menurut aku juga ini nggak jadi hal yang mudah untuk RRQ Sena bisa mendapatkannya. Karena prolong team fight dengan Matilda udah pasti akan jauh lebih menguntungkan karena Onyx Prodigy. Di bagian atas dipaksa mundur, Chen kehilangan beberapa bar HP-nya dan Lord sudah mulai di-start oleh Onyx Prodigy. Oke, tapi belum bakal coba untuk langsung di-commit. Mau coba untuk cari orangnya dulu, tapi Lordnya nggak di-reset. Lordnya nggak yang dibiarkan juga sambil menarik ulur karena Chico-nya show di bawah. Oke, penalty zone dibuka dan Kitty berhasil mengelimiasi Kaya. Prestasinya masih miss. Dan kali ini ada 2 member yang hilang dari RRQ Sena. Mereka sepertinya juga akan kehilangan Lord yang pertama. Benji seorang diri berada di bagian depan, Mets yang mengejarnya. Memang belum bisa mendapatkan player ketiga, tapi lihat objektif lain yang mereka dapatkan adalah turret di bagian bawah. 4 versus 5 sih memang tadi ya yang terjadi sehingga unggul jumlah dari Onyx Prodigy. Pertukarannya nggak jadi adil karena tadi masih ada pasif dari base turretnya karena upaya dari Chico tadi pengen coba untuk mancing juga nih ke arah base turretnya tapi Chen sendirian. Oke, terlihat Chen memang dibayang-bayangi oleh Yoyo Blitz narasi. Tapi Benji memberikan balasan damage dari power of Waters-nya sangat-sangat menyakitkan. Sementara itu, orange buff masih bisa diamankan. Untungnya,
Ini ada 5 player yang siap juga di bagian atas. Membuat Lord kayaknya nggak bakal bisa menyentuh hingga ke arah base turret dari arah Kisena. Iya, ini masih bisa di-clear dengan attack speed yang cepat juga dari Chico. Cukup aman dan ini masih Lord yang pertama. Belum punya durability yang terlalu tinggi juga. Dan wah terreset lagi nih dari kedua belah tim. Mereka harus kembali men-setup ulang tapi kayaknya nggak diturunin tensinya. Waduh dikejar, penalty zone pun dibuka. Benji yang menjadi target. Bukanlah target yang tepat terkena efek Benji Glacier tapi tertangkap dengan Curtain Skull dan Benji pun down. Kayaknya masih ada flicker, menghindar. Dari banyaknya member Onyx Prodigy di area jungle sana, Daniel hanya memantau, menunggu momentum yang tepat. Targetnya belum terlihat. Di bagian lain, Chico pun free mendapatkan inner turret keduanya. Ya itu nggak distract banget sih untuk Chico-nya yang memang nggak ikut fight. Tapi dia selalu bisa mendapatkan pertukaran atas turret-turretnya juga. Tapi masalahnya akhirnya mid-nya terbengkalai. Mereka kalah dari segi team fight karena kuantitinya kurang. Dan akhirnya satu buah inner middle turret ini udah terekspos dan akhirnya pertukarannya tidak menjadi adil. Iya, ini harusnya masih diuntungkan kalah Onyx Prodigy ya. Karena lagi-lagi dengan hancurnya inner middle turret, mereka bisa untuk lebih bermain agresif. Terutama karena 2 buff dari Chen dan trade dari Players Gold. Memang sejauh ini Chico masih berhasil mengumpulkan pundi-pundi gold yang cukup banyak. Bergerak secara bersamaan 4 player dari Onyx Prodigy di bagian atas. Curtain Skull dibuka yang menangkap 2 player dari RRQ Sena. Harus mulai berhati-hati. Daniel mencoba untuk masuk, tapi masalahnya nggak ada target yang mudah untuk bisa terkena The Way of Dragon-nya. Iya, dan ini keadaan sudah mulai dipegang oleh Onyx Prodigy. Dari 4.300 gold lead yang mereka unggulkan juga. Sedangkan dari RRQ hanya menyisakan juga dari 3 base turretnya saja. Vision akan semakin terekspos dan akan semakin leluasa lagi untuk bisa mendapatkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Chen-nya. Tapi purple buff lah yang menjadi pilihan terlebih dahulu. Ini udah bakal dikunci sih pergerakan di area jungle dari RRQ Sena. Daniel yang terekspos, Circle Eagle. Langsung menuju ke Daniel. Berhasil menghindar, tapi dan GT flicker. Penalty zone menangkap 2 kayak kehilangan Pride of Ice-nya. Dan gak ada yang bisa dilakukan RRQ Sena untuk menyelamatkan nyawanya. Nanjet masuk ke lini belakang Chico yang dia tuju. Itu momentum dari Dan Kitty flicker penalty zone. Connect ke arah 2 dengan follow up yang cukup membuat akhirnya dari RRQ Sena kehilangan 2 pemain mereka. Di waktu yang cukup krusial karena Lord yang sudah ter-enhance kali ini muncul. Seperti tanpa pikir panjang, Onyx Prodigy mereka udah langsung mengeksekusi Lordnya tanpa basa-basi. Karena keadaannya lagi memihak juga ke arah mereka. Sedangkan kalau kita ngeliat dari Chico ini masih belum ada skill participation loh. Masih berkutat juga dengan adanya lane jauh, kontrol makronya juga. Sementara itemization, kita sudah mengintip bagaimana adanya Starliu, Dinner of Heaven, Holy Crystal yang ngebuat akhirnya match menjadi damage dealer dan bahkan satu buah Divine Glaive-nya sudah selesai. Iya, ini udah lengkap sih untuk bisa Benar. memberikan deal damage yang cukup besar ya. Iya, belum ada si Halberd. Oh udah ada si Halberd, udah ada Glowing, udah ada Dominance juga. Tapi seperti tidak menahan bagaimana shield absorb yang bisa didapatkan sama Mets dan juga Nanjet dengan hadirnya Kleveaski. Ya, itu Itu dia. tebel banget tadi. Yang bakal jadi PR juga ya. Iya. Selain itu juga dengan adanya Purify dari Mets, ini akan mempersulit lagi gimana caranya RRQ Sena bisa mengeliminasi dirinya. Sekarang, pressure sudah mulai dibuka oleh Onyx Prodigy. Mid lane lah yang dituju oleh Lord yang sudah enhance. Stalking Eagle diaktifkan. Levea masih bisa bertahan, justru mendapatkan kaya. Nanjet berhasil memasuki pertahanan dari RRQ Sena. Bahkan kali ini mengacak-acak sisa player yang terlihat triple kill. Didapatkan oleh Mets dan akankah one straight push karena hanya 2 player saja. RRQ Sena nggak bisa bertahan karena fokus dari Onyx Prodigy adalah untuk meratakan semua playernya. Game pertama untuk Onyx Prodigy. Onyx Prodigy, 1 game keunggulan. Sangat excited tentunya karena luka yang mereka harus obati itu sangat-sangatlah besar. Dan ini akan menjadi sebuah asa mereka untuk balas dendam. Tapi RRQ Sena ini masih belum menjadi akhir. Karena ini adalah best of 3 series. Dan masih dengan global ban. Tentunya kita tidak akan melihat lagi hero yang sama untuk kedua kalinya. Iya, dan wow, penampilan